ini sudah waktunya kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Ya, seberapa yang hadir kita tetap melakukan kebaktian kita. Ya, Tuhan memberkati. Pagi hari ini firman Tuhan akan dilayani oleh Ibu Yunita. Beri semangat untuk Ibu Yunita. Tuhan memberkati. Ya, silakan bisa duduk di depan ini. Ya, mari kita berdoa sebentar. Bapak, terima kasih hari ini adalah hari yang kami nantikan sepanjang satu minggu ini. Dan Tuhan sudah menyediakan semua sarana untuk kami boleh memuji dan menyembah serta memuliakan nama Tuhan. Dan kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Mari Engkau urapi setiap kami, berkati ibadah pada pagi hari ini, berkati semua pelayan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan menyerahkan kebaktian ini dari awal sampai akhir. Dalam nama Yesus, amin. Silakan. Shalom semuanya. Shalom. Shalom. Mari saja Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, Tuhan Yesus luar biasa. Saya ajak sekali lagi Bapak Ibu Saudara yang ada di belakang Pak Mon dan Pak Santoso, Bu Yuling, ayo maju ke depan. Tuhan Yesus dekat dengan kita. Kita mau disampaikan firman-Nya. Amin. Ayo maju ke depan. Tasan, Pak Mon, silakan isi. Ya. Oke. Kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Kita akan datang pada Tuhan. Kami mengucap syukur buat kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami datang kepadamu. Kami siapkan hati kami untuk Engkau Tuhan pagi hari ini. Kami buka hati kami untuk Engkau Tuhan ibadah pagi hari ini. Dan kami percaya kami sudah diberkati pagi hari ini. Terima kasih ya Bapa. Kami membuka hati kami untuk firman-Mu. Kami membuka hati kami untuk menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau baik. Roh Kudus, kami merindukan Engkau memegang tangan-Mu setiap hari. Memegang kami Tuhan. Kami mau sambut Engkau Tuhan Yesus yang hidup, Tuhan Yesus yang dahsyat pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Semua yang percaya katakan amin. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kita akan ada satu buka hati kita untuk Tuhan. Tuhan ada di tempat ini. Peganglah tanganku
Yesus kekuatanku, Yesus gloriku, sukacitaku. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, pemain bass kita tuh sebenarnya harus dipanggil dari Amerika. Ternyata yang datang Ameriki. Ya, Pastor Kor, ini luar biasa. Ya, dia punya hati. Siapapun di tempat ini krisis musik, tapi beliau mau menggantikan saya main bass. Dan saya disuruh maju ke depan. Itu luar biasa. Amin. Kita sukacita, tetap sukacita, amin. Jadi kemudian buat Tuhan kita akan berglori pagi hari ini. Sukacita, haleluya. Glory bagi Sang Raja.
Hei, serukan. Hei, coba. Mari serukan. Serukan. Kurang keras. Mari serukan. Hei, serukan. Hei, lagi. Mari serukan. Hei, serukan. Hei, bahwa Yesus Sang Raja. Oh, mari serukan. Serukan, bahwa Yesus Sang Raja. Mari serukan. Serukan, bahwa Yesus Sang Raja. Mari rayakan nyanyi. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semuanya di glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan nyanyi. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semuanya di glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Musik memuji Tuhan. Tangan kita jangan di atas. Haleluya. Kita berglory buat Tuhan. Sukacita sudah atas hati. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semuanya di glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Kita muliakan Tuhan. Haleluya. 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 Berglory, AC dikurangi, kemeringat. Amin. Haleluya. Jangan takut. Orang di sana pada senam. Kita di sini juga senam untuk Tuhan, menyukakan hati Tuhan. Amin. Siap? Amin. Kita sekarang siap mempersiapkan hati kita untuk Tuhan. Yuk, duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Kami bersyukur buat Engkau baik Tuhan. Kami merasa diberkati saat ini. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Engkau baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Sungguh baik, Yesus.
sungguh-sungguh katakan, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, mencipta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Kau memuji. Mari saja bangkit berdiri semuanya. Katakan, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu memuji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Raja-Mu segenap jiwa. Karena bangsa menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Raja-Mu segenap jiwa. Karena bangsa menyembah Yesus yang hidup. Mau memuji-Mu. Angkat tangan kita bersama. Ini hati kami Tuhan, ini kerinduan hati kami. Kami mau sambut firman-Mu Tuhan. Kami sungguh-sungguh katakan, ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sorak-sorai buat Tuhan kita. Kami sambut Engkau Tuhan. Kami sambut Engkau melalui firman-Mu. Kami sambut Engkau. Haleluya. Saya persilakan pada hamba-Nya. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan yang Engkau berikan pada pagi hari ini untuk kami merenungkan firman-Mu. Biarlah kami mempunyai kerendahan hati untuk dibentuk oleh firman-Mu. Lapangkan hati kami untuk menerima segala teguran daripada-Mu Tuhan. Karena kami percaya firman-Mu ada untuk memberi semangat bagi kami. Firman-Mu ada untuk meneguhkan kami. Firman-Mu ada untuk menjadikan kami berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan, bila Roh Kudus-Mu sendiri yang berkarya di tempat ini.
Roh Kudus-Mu sendiri yang berbicara melalui mulut bibir hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat duduk. Ya. Senang sekali saya bisa kembali sharing firman Tuhan di sini. Saya geser sedikit, dan suara saya itu powernya nggak keras. Jadi kalau nggak deket nih itu nggak bisa keras ya. Kemarin dapat masukan dari tante Om Nita, mic-nya tuh agak deket biar keras. Ya, ini sudah dekat. Senang sekali saya bisa membawakan firman Tuhan di sini ya. Membawakan firman Tuhan secara langsung itu ternyata lebih enak, lebih nyaman daripada rekaman ya. Saya tuh lebih stressful kalau rekaman ya. Saya pernah pas rekaman tuh sampai diulang 3 kali rekaman khotbah ya. Aduh, 1 kali direkam ya, terus didengarkan lagi, ternyata suara kipas angin tuh masuk. Langsung gitu. Aduh, itu dari awal sampai amin ya, itu baru kedengar saat diputar ulang ya, sudah balik rekaman lagi. Setelah dicek ternyata nggak masuk, nggak ke-save ya. Baru doa awal itu langsung hilang, nggak ke-save ya. Saya berdoa benar-benar ini Tuhan. Ya kita percaya dalam puasa seperti itu juga. Dia juga segala keterbatasan, saya berdoa benar-benar Tuhan tolong Tuhan. Kalau saya memang ada sesuatu yang tidak layak dalam menyampaikan firman ini, saya minta ampun, mohon pertolongan-Mu. 3 kali ya, besoknya itu kan 2 kali saya udah khotbah dalam semalam udah lemes. Besok aku sudah nggak sanggup. Besok lagi ya, dan lagi pakai baju lagi khotbah lagi yang sama. Tapi saya percaya itu ada maksud Tuhan. Mungkin kenapa saya tidak diambil yang 3 kali, mungkin ada perkataan-perkataan dari Tuhan yang ingin didengarkan. Ya. Jadi saya mengucap syukur, saya boleh kembali di sini bertemu dengan Bapak Ibu semua. Ya. Kapan-kapan kita akan berbicara mengapa pertemuan face to face itu lebih penting daripada online. Ini terbukti juga dengan murid-murid di sekolah. Kenapa koneksi langsung seperti ini lebih penting daripada sekedar online. Tapi pagi hari ini kita akan berbicara tentang ini dulu. Apakah slide-nya bisa digunakan? Sudah ketemukah? Ya, forgiveness and reconciliation. Jadi saya dikasih tema Pastor Agus dari Esra 1. Kenapa diambil Esra 1? Esra itu adalah salah satu orang pilihan Tuhan yang dipakai Tuhan untuk membawa bangsa Israel kembali dari pembuangan, membangun kembali Yerusalem. Seperti kita, kembali dari rumah masing-masing, dari masa krisis, trauma, pandemi, kembali ke gereja ini, membangun komunitas ini. Makanya diambil Esra 1. Saya tidak di sini minggu pertama dan kedua tadi, tapi saya mengikuti khotbah Pastor Agus di YouTube ya. Jadi ini masih berkesinambungan dengan khotbah Pastor Agus ya. Pastor Agus mengingatkan kita di minggu pertama pentingnya komunitas gereja, berkumpul dengan orang-orang gereja yang menguatkan kita. Di minggu kedua Pastor Agus berbicara tentang bangunlah ya jiwa, ayo bangun, jangan terlena oleh keadaan. Yang ketiga, minggu ketiga ini saya mengambil tema forgiveness and reconciliation, dan mengapa itu penting dalam membangun sebuah komunitas. Kita buka bersama-sama dari Esra 1. Esra itu di perjanjian lama. Esra sebelum Nehemia. Kalau di Alkitab saya itu di halaman 504. Di Alkitab saya halaman 504. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu semuanya. Koresi mengizinkan orang-orang buangan pulang ke negerinya. Pada tahun pertama zaman Koresi, Raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Koresi, Raja Persia itu, untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Koresi secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Beginilah perintah Koresi, Raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu, termasuk umatnya, Allahnya menyertainya, biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan, Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Dan setiap orang yang tertinggal dimanapun ia ada sebagai pendatang harus disokong oleh penduduk setempat dengan perak dan emas, harta benda dan ternak, di samping persembahan sukarela bagi rumah Allah yang ada di Yerusalem.
Maka berkemaslah kepala-kepala kaum keluarga orang Yehuda dan orang Benyamin serta para imam dan orang-orang Lewi, yakni setiap orang yang hatinya digerakkan Allah untuk berangkat pulang dan mendirikan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem. Dan segala orang di sekeliling mereka membantu mereka dengan barang-barang perak, dengan emas, harta benda, dan ternak, dan segala pemberian yang indah-indah, selain dari segala sesuatu yang dipersembahkan dengan sukarela. Pula Raja Koresi menyuruh mengeluarkan perlengkapan rumah Tuhan yang telah diangkut Nebukadnezar dari Yerusalem dan yang ditaruhnya di dalam kuil Allahnya. Koresi, Raja Persia itu menyuruh mengeluarkan semuanya itu di bawah pengawasan Mitradates, bendahara raja, yang menghitung seluruhnya bagi Sesbasar, pembesar di Yehuda. Inilah daftarnya: 30 pokor emas, 1000 pokor perak, 29 pisau, 30 piala emas, pula 410 piala perak, 1000 buah barang-barang lain, dan barang-barang emas dan barang-barang itu seluruhnya berjumlah 5.400. Semuanya itu dibawa oleh Sesbasar sewaktu orang-orang buangan itu dibawa pulang dari negeri Babel ke Yerusalem. Oke. Jadi dalam cerita ini rakyat Yahudi sedang dalam pembuangan. Mereka sudah dalam pembuangan Babel selama 70 tahun, ya. Dan tiba-tiba out of nowhere, ya, tiba-tiba Tuhan itu menggerakkan hati seorang raja namanya Raja Koresi. Tapi sebenarnya ini sudah dinubuatkan di kitab Perjanjian Lama, Yesaya atau Yeremia ya kemarin ya, bahwa akan ada suatu raja yang digerakkan oleh Tuhan hatinya untuk membebaskan bangsa Israel. Jadi Tuhan menggerakkan hati Raja Koresi ini untuk memberi pengampunan bagi bangsa Israel, membiarkan bangsa Israel kembali membangun Yerusalem setelah 70 tahun ditawan. Bukan hanya itu, dia bilang pada rakyatnya, kasih samu untuk mereka mau balik, mau bangun kotanya, kasih samu. Itu agak luar biasa ya. Ada pengampunan, ada rekonsiliasi juga. Disuruh memberi samu ya, barang-barang tadi. Terus barang-barang rampasan yang 70 tahun lalu dirampas dari rumah Tuhan dikembalikan bagi mereka. Next slide, please. Oke, Esra 1 berbicara tentang forgiveness dan rekonsiliasi adalah menjadi awal perjalanan Esra, mengajak bangsanya kembali ke Yerusalem untuk membangun kembali Bait Allah. Ya. Seterusnya, forgiveness dan rekonsiliasi adalah dasar yang mengawali pembangunan kembali suatu komunitas. Jadi ini memberi contoh nyata bagi kita. Kalau suatu komunitas mau dibangun kembali, yang pertama dan terutama harus ada pengampunan dan rekonsiliasi. Itu adalah dasar utama membangun kembali sebuah komunitas. Oke, kita mulai dari definisi dari forgiveness ini. Ya, saya mengambilnya dari Webster ya, karena ini yang setelah saya banding-bandingkan ini definisi yang paling bagus, yang paling mengena. Jadi definisi dari Webster kalau diterjemahkan, forgiveness, mengampuni itu ialah untuk berhenti merasa dendam terhadap pelaku, atau untuk melupakan kebencian atau mengklaim pembalasan. Memaafkan bukan berarti menyangkal perasaan Anda. Ada yang menyakiti, oh enggak, aku happy ya, aku disakiti, dirasani, diapain aja aku tuh happy. Enggak, kalau Anda sedih ya Anda katakan, aku sedih, aku marah, tapi aku mau berusaha berhenti merasa dendam, melepaskan kebencian. Memaafkan bukan berarti pula melupakan kejahatan. Forgive is not forget. Ya. Memaafkan itu bukan berarti melupakan. Kejadiannya masih ingat, otak kita tuh masih bekerja normal ya Bapak Ibu Saudara. Kita tidak kena demensia atau amnesia atau apa, otak kita masih bekerja normal. Kita masih mengingat kejadian itu. Tapi ketika kita memaafkan, kejadian itu tidak bikin kita jengkel lagi, nggak bikin kita sakit hati lagi, karena kita sudah melepaskan pengampunan. Pengampunan juga bukan berarti mengizinkan pelanggaran, tetap ya, hukum tetap berjalan, yang bersalah tetap menerima hukuman. Kalau ada yang melanggar peraturan, ya tetap dihukum. Saya di sekolah jadi guru juga, Miss telat, oke, Miss maafkan, tapi tetap kamu dapat poin, ada sanksinya, ya. Bukan berarti mengizinkan pelanggaran.
tapi kita melepaskan rasa dendam, rasa benci itu. Sekarang kita masuk pada definisi rekonsiliasi. Definisi rekonsiliasi adalah perbuatan memulihkan hubungan persahabatan pada keadaan semula, perbuatan menyelesaikan perbedaan, KBBI ya. Kemudian ada terjemahan Inggrisnya, the action of making one view of belief compatible with others. Artinya dalam rekonsiliasi ini hubungan dipulihkan, hubungan persahabatan dipulihkan, perbedaan tetap ada. Dikatakan di situ keadaan semula, perbuatan menyelesaikan perbedaan tetap ada. One view or belief compatible with another, tapi disatukan, tetap berjalan bersama walau perbedaan tetap ada. Itu rekonsiliasi. Nah, sekarang kita masuk pada alasan mengapa kita harus memaafkan. Mengapa kita harus memaafkan? Yang pertama, alasan yang utama bahwa Tuhan telah menunjukkan karya pengampunan yang begitu agung bagi kita. Kita ambil dari ayat Kolose 3 ayat 13. Gantian ya membacanya ya. Jadi silahkan dibuka Kolose 3 ayat 13 di Alkitab, di handphone, di mana saja. Yang sudah ketemu silahkan berdiri dan membaca dengan keras. Kalau kayak saya, terima kasih Pastor Agus. Apakah Pastor Agus membaca? Oh, enggak. Yang sudah menemukan silahkan membaca dengan keras. Ya, kalau sudah menemukan silahkan berdiri membaca dengan keras. Kita cuma sedikit saja di sini. Saya rasa semua bisa mendengarkan suara kita. Iya. Tuhan telah menunjukkan karya pengampunan yang bagi kita. Iya. Ya. Kolose 3 ayat 13, Pastor. Saya bukan. Ayat Alkitabnya, apakah dia sudah bisa ketemu? Saya memang tidak menuliskannya di PPT. Apakah dia mau ketemu? Silakan berdiri membaca dengan keras. Kolose 3 ayat 13, Ya. saudarakan seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu berbuat jugalah demikian. Iya, sabarlah kamu terhadap yang lain. Ampunilah kamu seorang terhadap yang lain. Karena Tuhan telah berbuat demikian, maka perbuatlah demikian pada orang lain. Tuhan sudah memberi contoh karya agung pengampunan bagi kita. Kita yang tidak layak, kita yang setiap hari masih mengulangi kesalahan kita, tapi Tuhan membuka diri untuk mengampuni kita. Ini mengingatkan kita, Tuhan menunjukkan teladan nyata bagi kita bagaimana kita harus mengampuni orang lain. Kalau Tuhan saja mau memberikan pengampunan tanpa batas bagi kita, kenapa kita yang manusia lemah, yang tidak ada apa-apanya dibanding Tuhan ini tidak mau mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita? Bila Tuhan sendiri sudah menunjukkan teladan bagi kita bahwa hidup kita diselamatkan dari maut karena karya pengampunan ini. Karya pengampunan inilah yang menjadi dasar segala kekristenan. Karya pengampunan kita itu yang menjadi dasar relasi kita bagi orang lain. Kemudian, mengapa harus memaafkan? Ya, mengampuni orang lain membuat hubungan kita dengan Tuhan lebih dekat. Sekarang Markus 11 ayat 25. Siapa yang ketemu Siapa yang ketemu dan mau membacakannya untuk kita semua? Markus 11 ayat 25. Ada? Sudah lama tidak ketemu ya, jadinya malu-malu satu sama lain. Markus 11 ayat 25. Ya, Pastor. Ya, membalas tadi. Markus 11 ayat 25. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapakmu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Amin. Terima kasih. Dan jikalau kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah seorang terhadap yang lain. Tuhan ngomong, sebelum kamu datang menjalin hubungan dengan aku, bereskan dulu hubungan-hubunganmu dengan orang-orang di sekitarmu. Tuhan tuh mau bilang gitu. Artinya Tuhan tuh tahu kalau hati kita ini
masih banyak dendam, sakit hati, ganjel, kita datang pada Tuhan itu juga nggak akan merasakan kelegaan. Ya. Akan ada sesuatu yang ganjel juga. Mungkin saudara pernah mengalami seperti itu ya. Datang doa, sebelum datang doa, sebelum berangkat doa gegeran sama suami atau istrinya di rumah ya. Aduh, tapi sudah janji doa sama Pastor Agus, rasanya ganjel ya. Doa tuh nggak dapat berkat apa-apa ya. Ya. Kalau gitu tadi tak bereskan dulu sama suami istri di rumah atau apa ya, biar doanya enak. Nah, seperti itu. Tuhan tuh mau bilang seperti itu. Kalau mau datang sama Dia, coba bereskan. Bukannya Tuhan nggak mau didatangi, bukan. Bukannya kita datang pada Tuhan, Tuhan minta kita dalam keadaan suci, bersih, bukan. Tapi Tuhan mengingatkan kita, bereskan dulu hubunganmu dengan saudara-saudaramu. Maka kamu akan merasakan kelegaan saat datang sama aku. Nanti kita akan lihat ada penelitian-penelitian yang membuktikan itu semua, ya. Kemudian yang ketiga, mengapa harus memaafkan? Mengampuni orang lain membawa damai sejahtera dan berkat di dalam hidup kita sendiri. Ya, ini ada dari Mazmur 133, itu Mazmur yang sangat terkenal, menjadi lagu, itu lagu sekolah minggu saya ya, dinyanyikan berulang-ulang. Ada yang berkenan membacakan Mazmur 133. Kalau mau menyanyikannya juga tidak apa-apa. Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Mazmur 133 ayat 1 sampai 3 ada? Oke, kalau tidak ada, tidak apa-apa, saya bacakan. Sudah ketemu ya? Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Persaudaraan yang rukun, nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat untuk kehidupan, memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Di sini dikatakan orang-orang yang memelihara kasih persaudaraan adalah orang-orang yang dapat merasakan berkat dari Tuhan. Minyak itu berbicara tentang urapan, minyak itu berbicara tentang berkat, minyak itu juga berbicara tentang kesembuhan. Nanti saya tunjukkan hasil-hasil penelitiannya, ya. Jadi di sini mau dikatakan bahwa kasih persaudaraan itu mendatangkan berkat. Kok bisa menjadi kasih persaudaraan? Tentu saja kasih persaudaraan bisa ada. Kasih persaudaraan itu dimulai dari apa? Forgiveness and reconciliation, kemauan untuk memaafkan dan berrekonsiliasi dengan yang lain. Saya akan menunjukkan berkat-berkat dari kemauan kita untuk memaafkan. Bahkan berkat-berkat ini bisa dirasakan oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Apalagi terlebih kita yang mengenal Tuhan, pasti akan merasakannya lebih luar biasa lagi. Jadi kemarin saya dapat tugas review penelitian. Ini psikologi positif tentang forgiveness, tentang mengampuni. Apa efek mengampuni itu bagi manusia? Penelitian, jurnal-jurnal penelitian itu menyebutkan bahwa hasil beberapa penelitian menyatakan bahwa itu saya kurang kata mengampuni ya, bahwa mengampuni membuat kita memiliki kesehatan mental dan kesehatan fisik yang lebih baik. Mengampuni itu banyak jurnal, saya cuma ambil 2 saja, tapi sebenarnya banyak sekali jurnal yang menyatakan hubungan antara mengampuni dan kesehatan. Orang yang mudah mengampuni lebih sehat hidupnya. Itu jurnal-jurnal penelitian. Ya. Orang-orang yang mengampuni bisa mengampuni saja. Jurnalnya nggak dari psikologi saja, jurnal-jurnal medis juga. Jadi dokter-dokter itu juga mengamati pasiennya. Pasien-pasien yang mau mengampuni juga punya ketahanan, tahan menghadapi penyakit kronis. Maksudnya mereka nggak gampang mengeluh, ya. Tahan di sini nggak gampang mengeluh. Ya, mereka lebih tangguh dalam menghadapi penyakit. Orang-orang yang mau mengampuni, jurnal-jurnal mengatakan orang yang mau mengampuni itu berpengaruh dalam kesehatan kita. Pada juga itu dikatakan longevity, berpengaruh dalam tingkat kematian seseorang. Ya.
Dan saya membaca jurnal-jurnal ini saya juga tertawa ya. Ini tuh peneliti itu bikin penelitian mahal-mahal ya, kadang membutuhkan waktu lama bertahun-tahun bikin penelitian gini ya, membandingkan satu dengan yang lain. Padahal di Alkitab itu sudah jelas menyatakan, ribuan tahun yang lalu sudah ngomong sama kita, kasih persaudaraan, mengampuni itu mendatangkan berkat bagi hidupmu ya. Selanjutnya berkat dalam mengampuni, ini masih kaitannya dengan ini. Sebentar, saya nggak bisa baca itu dengan jelas, saya buka di sini. Ini ada penelitian lagi, ini orang Indonesia yang meneliti ya, saya ambil satu saja. Oke, itu saya highlight di situ. Mengampuni itu memampukan seseorang punya positif efek dalam kebahagiaan seseorang, spiritual well-being. Jadi kehidupan spiritualitasnya lebih baik. Ini yang meneliti orang yang tidak mengenal Tuhan, tapi dia mengakui orang yang mau mengampuni itu kehidupan spiritualitasnya lebih baik, lebih bahagia, subjective well-being, merasa diri berharga, lebih berharga ya daripada yang lain. Ini terbukti dalam orang dewasa, dalam teenagers juga, anak remaja juga, bahkan anak remaja yang menghadapi bulian, saat mereka punya sikap mengampuni ini, mereka lebih tahan menghadapi bulian ya. Jadi dapat disimpulkan pada orang dewasa high degree of forgiveness, kemampuan yang tinggi untuk memaafkan, itu dapat memiliki psychologically prosperous, artinya lebih sehat secara mental. Sekali lagi saya ketawa ini, penelitian orang bikin meneliti kayak gini ya, bertahun-tahun ya, saya bilang biayanya mahal. Akhirnya kembali ke Alkitab ya. Alkitab itu sudah menyatakan dari ribuan tahun yang lalu, jagalah kasih persaudaraan, ampuni, kamu nanti dapat berkat ya. Sebelum datang padaku, ampuni, beresi hubunganmu dengan yang lain, kamu akan punya spiritual well-being, kehidupan spiritualmu lebih baik. Alkitab tidak pernah bertentangan dengan sains. Menurut saya, Alkitab tidak pernah bertentangan dengan sains. Sains yang baik itu akan membuktikan kebenaran dalam Alkitab ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, penelitian sudah menunjukkan, Alkitab sudah menunjukkan kepada kita ribuan. Kadang orang tuh kalau anak-anak muda terutama ya, Alkitab apa itu dongeng itu ya, dongeng itu cuma rekayasa ya, cuma untuk ngayal-ngayal kita. Tapi penelitian membuktikan seperti itu. Mengampuni untuk kebahagiaan kita, spiritual well-being kita ya. Kemudian jadi mengampuni itu untuk siapa toh? Mengampuni itu untuk diri kita sendiri atau orang lain? Aku nggak mau mengampuni dia, Mbak Nita dia nggak mau berubah. Nek ngomong tuh nyekip, bertingkah seenaknya, nggak mau mengampuni dia nggak mau berubah, sombong, minta ampun. Loh, kita tuh mengampuni bukan untuk dia, bukan ngasih hadiah untuk dia. Kita mengampuni itu untuk memberi hadiah diri kita sendiri, supaya kita lebih plong. Pernah saudara mengalami, mungkin Bapak Ibu yang sudah senior pernah ya, wes tak ampuni wes, nah habis itu rasanya plong. Itu untuk kebaikan kita sendiri, kita menghadiahi diri kita sendiri. Orang yang nggak mau berubah ya ben-beno ya, masih nyelkit mau arep, masih tetap pengen omongannya kita terus kono ya. Tapi kita memberi hadiah diri kita sendiri dengan damai sejahtera ya. Hubungan kita dengan Tuhan juga lebih baik ya. Nah, slide selanjutnya minta tolong. Nah ini hubungannya forgiveness, reconciliation, rebuild a community. Jadi kalau kita mampu memaafkan satu sama lain, akan ada rekonsiliasi. Kemudian kita akan dapat bersama-sama membangun komunitas. Rekonsiliasi itu artinya perbedaan itu kan yang ada. Ya biasa ya dalam meeting, saya juga kalau dalam kerjaan saya meeting kan berbeda pendapat ya dengan pimpinan saya. Saya sudah bilang sama pimpinan saya, Bu, saya ini kalau ngomong saya nggak suka ngomong di belakang ya. Kalau saya nggak setuju saya ngomong di depan. Tapi saya tetap menghormati Ibu sebagai pimpinan saya dan kita hubungannya tetap baik. Jadi kadang di rapat itu saya nggak setuju masalah ini karena ini. Habis itu selesai rapat kita makan siang sama ya, ketawa sama-sama ya sudah. Jadi kita berusaha menyelesaikan, kita fokus pada masalahnya, nggak membawa pada personal. Ya. Jadi rekonsiliasi itu perbedaan tuh mungkin masih ada, tapi kita tetap berjalan bersama-sama itu loh. Panahnya kan sama-sama untuk membangun komunitas, dan itu dimulai dari kemauan untuk saling memaafkan. Memaafkan tuh begini,
yang tidak saya tuliskan di situ, tapi dari penelitian juga. Memaafkan itu bisa memaafkan perilaku, memaafkan sikap, ya, memaafkan prinsip hidup seseorang. Misalnya nih, dia anaknya baik nih, tapi aku nggak suka prinsip hidupnya. Prinsip hidupnya tuh mengutamakan harta daripada hubungan saudara. Aku nggak suka. Ya tetap kita memaafkan, walaupun dia perilakunya baik, kita tetap memaafkan sikapnya, prinsip hidupnya. Ya, jadi memaafkan itu multidimensi, banyak, nggak hanya sikap, perilaku, pilihan hidup seseorang, kita harus memaafkan. Kita memaafkan orang-orang yang mengambil jalan LGBT misalnya, kita memaafkan, kita menerima mereka, walau mungkin kita secara prinsip tidak setuju dengan pilihan hidupnya, tapi kita sebagai gereja memaafkan. Itu yang membuat rekonsiliasi komunitas terbentuk walaupun kita tidak setuju dengan pilihan hidupnya. Kemudian contohnya ini saya memberi contohnya rekonsiliasi bangsa ya, rekonsiliasi bangsa Indonesia dengan Belanda. Belanda tuh menjajah Indonesia berapa tahun? 350 tahun ya. Tapi kita bisa melakukan rekonsiliasi dengan Belanda. Dan saat ini karena kita mampu rekonsiliasi dengan Belanda ini, kita malah banyak bisa bikin kerjasama yang baik dengan pemerintah Belanda. Pemerintah Belanda itu paling banyak kasih beasiswa S2, S3 buat orang-orang di Indonesia, diprioritaskan itu orang-orang Indonesia. Dan sebenarnya tidak banyak dipublikasikan media. Orang Belanda itu, pemerintah Belanda itu, yayasan-yayasan Belanda itu banyak sekali membuat proyek-proyek kemanusiaan di Indonesia. Ya, ada dosen saya itu habis dari Flores ya, mengembangkan anak-anak Flores supaya punya pendidikan yang baik, tapi nggak diliput media. Ada yang berusaha memelihara situs-situs bersejarah di Indonesia ya, supaya terjaga, padahal kita sendiri pemerintahnya sudah boh-raroh ya, tapi mereka mau menjaga ya, seperti itu. Juga Indonesia dengan Jepang itu juga punya hubungan baik dengan kita, banyak memberikan beasiswa pendidikan bagi pemuda-pemudi di Indonesia, pendidikan pertanian seperti itu. Karena rekonsiliasi terjadi, maka dapat rebuild a community. Bagaimana kalau rekonsiliasi tidak terjadi? Misalnya, saya nggak buat masalah politik di gereja, pilihan politik. Saya cuma memberi contoh Israel dan Palestina. Sampai sekarang rekonsiliasi tidak terjadi. Yang terjadi ya seperti itu. Dan mereka menanamkan kebencian itu turun temurun ya di anaknya. Saya pernah menjumpai, nggak tahu mungkin Bapak Ibu juga pernah lihat di video YouTube, anak kecil gitu ya, umur 2 atau 3 tahun tuh ditanyai orang tuanya, orang Yahudi itu apa? Orang Yahudi itu babi, jelek. Jadi anak-anaknya tuh sudah didoktrin untuk membenci. Tapi kan kita nggak terjadi di Indonesia dan Jepang saat ini tidak terjadi. Mungkin saya tahu Bapak Ibu yang senior juga masih membekas ya, zaman dulu susahnya zaman Jepang. Seperti apa masih membekas. Tapi kan tidak mendoktrin anak-anaknya untuk membenci orang Jepang kan? Enggak. Nah itu rekonsiliasi itu seperti itu. Tapi di Israel dan Palestina mungkin masih sering terjadi seperti itu. Pokoknya kalau kamu lihat orang Yahudi itu tuh musuh terbesar yang harus dihancurkan. Misalnya seperti itu. Itu misalnya saja. Jadi rekonsiliasi yang tidak terjadi hanya akan saling menghancurkan. Tidak bisa rebuild a community. Oke, selanjutnya ini ada hal yang penting. Saya masih punya waktu ya. Oke. Selanjutnya, apa yang membuat susah untuk memaafkan? Tidak menghidupi pengampunan Tuhan dalam hidupnya. Biasanya orang-orang yang susah mengampuni itu adalah orang-orang yang juga tidak bisa memaafkan diri sendiri. Orang-orang yang tidak mudah memaafkan diri sendiri. Artinya mereka adalah orang-orang yang tidak menghidupi pengampunan Tuhan dalam hidupnya. Mereka tidak percaya Tuhan itu mengampuni hidupnya. Mereka tidak percaya, tidak merasakan kasih Tuhan itu dalam hidupnya, sehingga mereka tidak mampu mengasihi orang lain, tidak mampu mengampuni orang lain. Jadi dasar utamanya supaya kita mampu memaafkan orang lain, kita harus menghidupi juga kasih Tuhan, pengampunan Tuhan dalam hidup kita. Percaya Tuhan itu mengampuni kesalahan kita. Percaya kita itu layak di hadapan Tuhan. Maka kita akan menjadi orang-orang yang lebih lapang dada juga, sabar terhadap kesalahan-kesalahan orang lain. Karena kita tahu Allah, aku tuh ya sudah kayak gini, tapi Tuhan tuh mau mengampuni aku. Masa aku tidak mau mengampuni orang lain? Tapi kalau kita udah, aku aja jadi orang baik itu susah.
Kamu juga jadi orang baik harus susah, nggak bisa seenaknya dapat pengampunan dariku. Ya. Seperti itu. Jadi kunci pertama, kita supaya mau mengampuni orang lain, menghidupi pengampunan dan kasih Tuhan itu dalam diri kita. Yang kedua, merasa diri lebih baik dan lebih benar dari orang lain. Ini yang sering terjadi. Kita merasa diri lebih baik dan lebih benar dari orang lain. Aku lebih baik, aku lebih tahu firman Tuhan misalnya. Aku lebih pintar, sekolahku lebih tinggi, ya. Aku lebih banyak pengalaman, kerjaanku lebih baik. Jadi nggak layak, udah kamu salah ya, sudah kita nggak usah ngomongan lagi seperti itu. Ya. Orang yang susah mengampuni itu adalah orang yang merasa diri lebih baik dan lebih besar dari orang lain. Padahal di hadapan Tuhan kita itu sama. Kita penuh kelemahan. Kadang kita di depan orang lain lebih baik, tapi di belakang kita juga penuh kelemahan. Kita buka sama-sama dari Lukas 18 ya. Lukas 18 ayat 9 sampai 10. Lukas 18 ayat 9 dan 10. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa, yang seorang adalah Farisi dan orang yang lain pemungut cukai. Di sini Tuhan membandingkan orang yang dirinya selalu merasa lebih benar, memandang rendah dengan ini. Jadi orang Farisi dan orang pemungut cukai itu sama-sama berdosa. Tapi Tuhan membandingkan, kalau kita baca seterusnya, orang yang merasa diri benar lebih tinggi dari orang lain itu seperti orang Farisi. Orang Farisi zaman perjanjian baru ini luar biasa. Mereka kalau lewat itu tidak mau itu jubahnya kotor atau apa, tidak mau bersentuhan dengan orang yang dianggap tidak kudus. Luar biasa menganggap dirinya kudus, lebih tinggi dari orang lain. Sekarang kita nggak ada yang di sini untungnya ya, zaman sekarang ya. Jadi Tuhan menganggap itu kayak orang Farisi, selalu merasa diri lebih baik dan lebih benar dari orang lain. Padahal sebenarnya di dalam kehidupan kita mungkin yang tidak tampak di depan orang lain, kita pun juga punya banyak kesalahan. Kita menyimpan banyak kebiasaan-kebiasaan buruk. Nah, kemudian selanjutnya, ini yang masalah sensitif nih selanjutnya ya. Memaafkan orang dekat atau keluarga lebih susah daripada orang lain. Ingat kisah Kain dan Habel, kakak adik, Esau dan Yakub, kakak adik. Yusuf yang dibuang oleh saudara-saudaranya sendiri itu satu keluarga adiknya paling kecil dibuang ke sumur, dijual jadi budak, kebangetan toh. Nah itu terjadi dan Alkitab itu sudah memberi gambaran di masa lalu. Nah ini cerita dosen saya itu dokter psikologi. Dia sudah membuka praktek psikologi. Dia umurnya sudah 60-an tahun, sudah hampir emeritus. Berarti sudah membuka praktek psikologi puluhan tahun juga kan. Dan dia bilang dari banyak klien yang datang kepadanya, masalah utama psikologinya itu biasanya terutama itu karena tidak mau mengampuni. Itu pengalaman dia praktek psikologi berpuluh-puluh tahun. Dan terutama dari pengalaman dia tidak mau mengampuni, yang susah tuh saudaranya sendiri biasanya. Entah kakaknya, entah adiknya, entah orang tuanya. Jadi mengampuni keluarga sendiri itu lebih susah. Saudara tahu mengapa? Biasanya tuh sibling rivalry. Sibling rivalry itu apa? Persaingan antar saudara. Ya, mungkin dulu semasa kecil sering dibanding-bandingkan sama kakaknya, sama adiknya. Adikmu tuh loh lebih pinter, lebih cantik, lebih apa. Ya. Tertanam itu sejak kecil kepahitan. Dalam keluarga itu kan sering ada singgungan-singgungan ya. Kadang nggak terselesaikan, kadang orang tuanya juga nggak tahu juga, ya nggak terselesaikan sehingga terpendam sampai dewasa. Jadi merasa sensitif ya, kalau adiknya kenapa, kakaknya kenapa sensitif. Akhirnya kalau apa sedikit berbenturan, tidak mau mengampuni, karena terus teringat-ingat kepahitannya di masa lalu, di masa serumah dulu. Ya. Dan Alkitab itu ternyata sudah memberi gambaran pada kita. Artinya Alkitab itu sudah memberi warning pada kita. Esau dan Yakub itu kan terjadi karena Yakub itu apa? Siapa yang lebih mengasihi Yakub itu? Ibunya. Ibunya itu kan lebih sayang sama Yakub. Ayahnya lebih sayang sama Esau. Ya. Ini juga jadi
mengingat kita sebagai orang tua supaya nggak sampai membanding-bandingkan anak. Tapi kadang sebagai orang tua kita kan nggak mau membanding-bandingkan ya Bapak Ibu. Kita tidak mau membanding-bandingkan anak kita, sayang sama semuanya, kita semua gitu. Tapi kadang tidak sadar ya, kita tidak sadar. Saya juga gitu, saya juga kadang tidak sadar membanding-bandingkan anak. Itu ternyata bikin masalah yang sampai berpuluh-puluh tahun. Nah itu dosen saya itu juga ngomong gitu. Kebanyakan karena ini. Nah terus waktu dosen saya ngomong kan biasanya kalau sudah selesai ngomong gitu, ngasih siapa yang mau komentar. Lah terus ada salah satu mahasiswi yang cerita juga, Pak, saya sampai sekarang nggak bisa mengampuni, nggak bisa memaafkan ayah saya. Itu mahasiswa S2 psikologi. S1-nya dia juga di psikologi. Berarti kan dia sudah punya banyak teori psikologi banyak. Loh, dia sudah baca penelitian banyak bahwa kalau tidak mengampuni akan seperti ini, kalau tidak mau memaafkan akan seperti ini. Tapi dia sendiri bilang, saya tidak bisa memaafkan ayah saya. Dia usianya sudah 30-an tahun. Sampai sekarang ayah saya itu sudah meninggal. Tetap saya tidak bisa memaafkan ayah saya. Walaupun ayah itu sudah meninggal, tetap dia di dalam hati itu ada merasa benci, dendam sama ayahnya. Karena dulu ayahnya perlakuannya buruk sama keluarganya. Dosen saya itu sampai geleng-geleng kepala. Tapi memang dia bilang ya ini memang banyak terjadi. Saya tuh melayani konseling bapak-bapak umur 60-an tahun nggak bisa akur sama saudaranya, nggak bisa memaafkan sampai dia tua. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara betapa pentingnya memaafkan ini dalam kehidupan kita. Yang paling susah, tantangan terbesar memaafkan orang-orang terdekat ya, suami kita sendiri, istri kita sendiri yang tiap hari ketemu. Yang namanya tiap hari ketemu tuh intensitas konfliknya tuh lebih tinggi ya. Singgol bacok istilahnya orang Jawa Timur ya. Lah anak saya yang 2 itu aja singgol bacok, lihat TV gitu loh. Ini kakinya kesini sedikit gitu ya, bertengkar. Kalau orang lain ya enggak apa-apa, tapi kalau sudah gitu ya itu yang terjadi. Tapi mari kita memaafkan, mengampuni ya. Walaupun itu yang susah dengan keluarga kita sendiri. Selanjutnya penutup ya. Saya ambil dari kata-katanya Zemper ini. Hate is self-destructive. If you hate somebody, you're not hurting the person you hate, you're hurting yourself. Kebencian itu merusak. Kalau kita menyimpan kebencian, orang yang kita benci baik-baik saja, fine-fine saja, tapi merusak diri kita sendiri. Zemper ini seorang mantan atlet Olimpiade. Dia juga seorang survivor Perang Dunia II. Zaman dia Perang Dunia II, pesawatnya ditembak Jepang, pesawatnya jatuh di Samudra Pasifik, dia bisa bertahan beberapa hari. Setelah bertahan beberapa hari terombang di laut, ketangkep pasukan Jepang, masuk di kamp konsentrasi Jepang. Terus ada satu orang ya, perwira Jepang tuh yang namanya dia ingat Watanabe, namanya itu menyiksa dia sampai luar biasa, secara fisik, secara psikis menyiksa dia. Tapi di masa tuanya, waktu dia berumur 80-an, 70-an itu dia datang ke Jepang. Dia ada kesempatan datang ke Jepang. Dia bilang, dan dia di masa tuanya dia jadi misionaris ya. Dia mengenal Tuhan, dia jadi misionaris, dia menyerahkan hidupnya pada Tuhan, dan dia mengerti apa itu pengampunan. Filmnya ada Unbroken ya, kalau ada yang sudah pernah lihat Unbroken. Tapi nggak sampai ceritanya itu nggak sampai dia mau ketemu Watanabe itu. Nah, waktu dia sudah jadi misionaris dan tua, dia tuh ke Jepang. Dia mau menemui perwira Jepang yang namanya Watanabe itu masih hidup, perwira Jepangnya masih hidup. Dia mau rekonsiliasi, dia mau silaturahmi, mau rekonsiliasi. Ya. Dia mau bilang sama perwira Jepangnya itu, aku memaafkanmu untuk penyiksaan yang kamu alami di kamp konsentrasi dulu. Aku mau mengasihimu, dia mau bilang kayak gitu. Tapi perwira Jepangnya tidak mau ditemui, masih hidup saat itu. Tapi tidak mau ditemui. Akhirnya si Zemper ini menulis surat. Ya. Kemudian di seluruh dia terkenal karena forgiveness, ya. Resiliensi dan forgiveness-nya, karena kemauan dia untuk memaafkan. Jadi mari kita mengambil sikap hati untuk memaafkan orang-orang di sekitar kita. Memaafkan, rekonsiliasi adalah dasar utama membangun suatu komunitas yang berkembang dan bertumbuh di dalam Tuhan. Mari kita berdoa bersama. Saya sendiri juga bukan orang yang mudah memaafkan ya Bapak Ibu Saudara. Waktu saya ditanya dosen saya, Nita, kenapa kamu kok memilih mengambil penelitian jurnal tentang memaafkan, forgiveness, kenapa? Terus saya bilang sama dosen saya, karena saya sendiri orang yang sulit untuk memaafkan. Saya sendiri orang yang sulit untuk memaafkan, ya Bapak Ibu Saudara.
Sampai saya ketemu jurnal-jurnal penelitian itu dan saya melihat kebodohan saya sendiri. Jurnal-jurnal mengatakan itu kamu dapat berkat dari memaafkan, kamu sehat, hidupmu lebih bahagia, spiritual well-beingmu lebih baik. Di dalam Alkitab sudah ditunjukkan beribu-ribu tahun yang lalu. Kenapa kamu tidak mau memaafkan? Ya. Saya tidak ada lagu, jadi kita langsung berdoa saja ya. Silakan. Jadi mari kita mengambil sikap. Saya juga belajar. Saya berdiri di sini bukan berarti saya lebih baik dari Bapak Ibu semuanya. Saya belajar dan saya rindu kita semua di sini untuk belajar bersama-sama. Apalagi saya yang muda ini ya, Bapak Ibu yang lebih senior, saya percaya lebih banyak mengalami pengalaman hidup, lebih banyak legowo dalam menghadapi hidup. Ya. Jadi mari kita belajar bersama-sama. Kita akan berdoa bersama-sama untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mengucap syukur untuk pengampunan terbesar yang Engkau berikan bagi kami. Siapakah kami ini Tuhan sehingga Engkau mengampuni kami? Begitu banyak dosa dan kesalahan kami, masa lalu kami yang begitu buruk, Engkau tidak menganggapnya. Engkau mengampuni kami, Engkau melayakkan kami sebagai anak-Mu, Engkau melayakkan kami untuk melayani-Mu. Seberapa buruk kehidupan kami di masa lalu Tuhan, maka ajarkan kami mulai pagi ini untuk belajar mengampuni orang-orang di sekitar kami. Walaupun mereka tidak meminta maaf kepada kami Tuhan, walaupun mereka tidak mau berkeras mengubah perilaku mereka, walaupun kata-kata menyakitkan mereka masih teringat dalam memori kami, walaupun penghinaan, fitnah yang mereka lakukan masih teringat di hati kami Tuhan. Tapi kami mau mengampuni, kami mau mengambil sikap untuk mengampuni, karena Tuhan telah terlebih dahulu mengampuni kami. Saya tidak tahu siapa yang ada dalam pikiran Bapak Ibu saat ini. Orang-orang yang begitu membekas menyakiti Bapak Ibu. Kata-kata, perilakunya, sikapnya yang mengecewakan. Saya tidak tahu siapa yang di hati Bapak Ibu saat ini. Tapi mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, aku melepaskan pengampunanku untuk mereka. Aku melepaskan kebencianku pada mereka. Aku meletakkan semuanya, dendamku, kebencianku pada kaki-Mu Tuhan. Dan biarlah berkat-Mu turun atas kami. Karena kami percaya ada kebahagiaan, ada sukacita dan damai sejahtera pada orang-orang yang melepaskan pengampunan atas sesamanya. Ada berkat fisik, kesehatan, kesegaran, jasmani dan rohani pada orang-orang yang mau memaafkan saudara-saudaranya. Dan terkadang Tuhan, walaupun itu orang-orang terdekat kami yang menyakiti hati kami, ajar kami melepaskan pengampunan pada mereka Tuhan. Walaupun itu nanti proses yang setiap hari harus kami jalani Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kami percaya Roh Kudus-Mu bekerja dalam hati kami masing-masing. Kami mau pulang membawa sukacita dan damai sejahtera daripada-Mu Tuhan. Karena kami melepaskan pengampunan bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami terkhusus membawa jemaat H2 dalam kuasa tangan-Mu Tuhan. Biarlah kasih persaudaraan kami Tuhan, kasih persaudaraan kami tetap menjadi dasar yang kuat bagi komunitas kami. Walaupun kami kecil, tapi kami tahu Tuhan, dampak kasih persaudaraan kami akan berdampak dalam kehidupan dan hati kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Luar biasa firman Tuhan pagi hari ini, semua diberkati ya. Kita ingin lebih banyak mendengarkan tentang tadi dari psikologi ya. Memang Yudhita kuliah psikologi S2, maka banyak sekali kita bisa mendapatkan tentang kehidupan yang nyata dalam kehidupan kita. Bagaimana mengampuni, lalu bisa terjadi satu rekonsiliasi yang luar biasa. Dan itu terkait cuma dalam Alkitab. Ya, kita terima kasih untuk Yudhita. Jangan bosan-bosannya kalau sering nanti saya mintai
ya, menyampaikan firman di tempat ini. Nah, saudaraku, setiap kita yang dipenuhi oleh Roh Kudus ya. Nah, setiap kali kita mendengarkan firman Tuhan itu supaya tidak lalu keluar dari pintu lupa semua, coba direnungkan ya, poin-poin yang penting apa yang tadi disampaikan. Saya mencatat semua ayat-ayat tadi, coba direnungkan ya, semoga firman yang disampaikan setiap minggu itu bisa memperbarui kehidupan kita secara spiritual maupun secara kejiwaan. Kalau tadi bicara tentang pengampunan, itu tokoh yang paling dekat kita dengar adalah Nelson Mandela. Ya, dia dihukum berapa puluh tahun, dia disiksa oleh satu tokoh yang penjara itu ketika dia dipisahkan tentara Jepang itu. Dia disiksa bukan main. Lalu dia pertama kali dia keluar dari penjara adalah dia suruh ajudannya atau temannya untuk mencari orang itu. Orang itu sudah ketemu. Ketika dia dipanggil, takutnya bukan main. Dia pikir ini sudah tiba waktunya saya akan dibalas, ada terjadi balas dendam. Ternyata ya, Nelson Mandela bilang, kalau aku keluar dari penjara, nomor satu orang yang aku cari adalah orang yang paling jahat menyiksa aku, dan aku akan memeluk dia. Aku akan mengampuni dia. Wah, saudara, luar biasa ya. Memang orang itu akhirnya ketemu dan dia sudah menyelesaikan itu, sehingga dia menjadi satu tokoh yang luar biasa mendapat hadiah Nobel. Sebenarnya kita punya satu tokoh Alkitab yang tidak ada duanya, yaitu Yesus itu. Kita ingat ketika dia ada di kayu salib, apa yang dia katakan? Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Ini satu kalimat yang sangat-sangat powerful ya, membuat kita mari belajar untuk mengampuni ya. Terima kasih sekali lagi. Mari kita akan persiapkan untuk persembahan kita ya. Tugas mereka bisa maju ke depan ya. Mari kita berdoa dulu. Bapak, kami mengucap syukur dan terima kasih Engkau sudah memberkati secara materi, secara kesehatan sepanjang minggu yang telah lalu. Dan hari ini Engkau memberikan hadiah, yaitu Tuhan firman yang begitu baik dan indah, yang begitu kuat mendorong kita untuk melakukan sesuatu tindakan pengampunan yang sangat-sangat itu penting dan berguna. Sekarang kami mau mengembalikan berkat Tuhan, kiranya setiap kita yang memberikan persembahan Tuhan mau memberkati dengan berkelimpahan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita akan menyaksikan karena glorinya luar biasa. Sang Raja, oh nyanyi glory, glory.
sudah berada di hampir di ujung tahun 2021. Masih ada 2 bulan, November dan Desember. Saya ingin mengajak para pemuda di sini nanti akan menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan spiritual kita, tentang hubungan sesama kita, supaya kita bisa mempersiapkan diri kita untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Dia datang untuk memberikan damai. Dia datang untuk memberikan kita kehidupan. Dia datang mengajarkan kita untuk saling mengampuni. Itulah materi-materi yang akan dikorbankan. Saya ajak saudara bisa tetap setia hadir dan juga acara yang lain-lainnya untuk datang. Ya. Mari kita akan akhiri bagian kita. Mari kita berdoa dan kita angkat tangan kita tinggi-tinggi. Tuhan Yesus itu adalah Gembala yang agung. Tuhan kita kiranya memperlengkapi kami dengan segala baik kebaikan dan melakukan kehendak-Mu, terutama firman yang disampaikan kepada kami pagi hari ini, mengajarkan supaya kita mendapatkan berkat surgawi yang luar biasa melalui kita mengampuni orang lain. Sebenarnya itu adalah hadiah untuk kita, hadiah kesehatan kita, hadiah kesejahteraan bagi diri kita. Buat apa kita menyimpan kepahitan? Tapi kita mau Tuhan belajar seperti apa yang Kau ajarkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, Engkau menyinari kita dengan wajah-Mu, Engkau memberikan kasih karunia-Mu kepada kita semua, dan Tuhan memberkati kita semua, memberikan sukacita dan damai sejahtera mulai sekarang sampai Maranatha. Semua bisa katakan amin. Beri kemuliaan Tuhan kita. Terima kasih. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati. Bisa ramah-ramah di sebelah.